Jadi soalnya, oke, nanti kita bahas ya. Eh, Reaction dulu, lupa. Mungkin tanggal hari ini, absensi tanggal 2 Desember. Oke, Abdul Malik ada. Hadir, Pak. Kemudian Amanda Hadir, Pak. Anita, Hadir, Pak. Apriliana, Fitri, Hadir, Pak. Hana, Ilham, Hadir, Pak. Kevin, Hadir, Pak. Kavia, Hadir, Rama, Pak. Kristiana, Hadir, Pak. Muhammad Krisna Murti, Hadir, Pak. Muhammad Andika, Hadir, Pak. Muhammad Ihsan, Hadir, Pak. Muhammad Rifat Amar, nggak ada. Muhammad Rifat Amar nggak ada. Mau Syahid, Muhammad Syahid hadir, Pak. Oktavia Debu, Hadir, Pak. Raditya, nggak ada. Salma, Hadir, Pak. Raditya nggak ada. Salma, Siti Hajar, Hadir, Pak. Devi. Hadir, Pak. Jadi 1, 2, 3 yang tidak hadir, 17. Ada yang belum disebut nggak? Ada yang belum dipanggil? Absen. Pak, itu Raditya hadir, Pak. Kayaknya mic-nya deh, Pak, lagi nggak bisa, Pak. Jangan-jangan ngedenger juga nggak bisa nih. Gimana nih? Itu, Pak, di chat dia, Pak. Lewat chat. Dengar juga bisa nggak dengar? Suara saya kedengeran kayak gini. Jadi yang tidak hadir, Apriliana, Muhammad kita teman. Suara saya mungkin M sama M. Ya.
Belanja ada 18 dua orang yang tidak hadir. Oke, saya kita bahas ini dulu ya, apa? Mampir UTS dulu bentar ya. Udah kelihatan ininya apa? Saya share screen soalnya. Sudah Pak. Oke. Jadi yang ditanya adalah kecepatan kolom akibat beban yang bekerja. Bebannya adalah ini. Dari analisa portal PN 12, kemudian kalau tinggi kolomnya 4 meter. Apa yang terjadi? Ini headset saya ada masalah. Oke, mudah-mudahan soalnya kelihatan ya. Masih ingat kemarin ukurannya 400-600. Mutu bebannya 28 minimal, tergantung nomor agen. Berapakah Allah cek kekuatan kolom. Oke, mungkin yang akan di sini saya coba beberapa yang sudah saya koreksi, acak aja mungkin ya satu persatu. Waktunya mungkin tidak keburu ya. Nah, itu foldernya. Nah, UTS oke, acak aja mungkin saya mau bahas nomor daftar yang bawah dulu deh, yang gampang. Oke, ini Mohon maaf, Pak. ya, Aprilian hadir, Pak. biarin aja ntar. Oke ya, tadi soalnya nomor absen paling bawah saya dapat Sevi. Ini saya acak aja dulu. Ada yang mungkin saya mungkin tidak minta ini ya, ini nggak tahunya dari mana nih A, B, B, C, D.
Intinya yang nomor 2 ini kalau tingginya 4 meter, gelang tingginya harus dicek ya dengan angka 22. Kalau dia lebih dimasuk kolom langsing, kalau dia tidak melewati 22, dia masih bisa dianggap kolom pendek. Artinya tidak ada pembesaran momen ya, itu intinya ya. Ini saya nggak ngerti kalau yang apa ada BBC. Kemudian yang lain ya, untuk yang lain saya nggak tahu nomor berapa. Intinya kalau tingginya 4 meter, saya mungkin sebenarnya tidak menuntut sampai sini ya, hanya menuntut ada faktor pengasingan yang dipengaruhi. Jadi di sini mengejar mencari K ya. K-nya itu kalau sendiri kan 1. Kalau jepit kan lebih kecil dari 1, 0,7 ya. Kalau bebas mungkin lebih dari 1. Nah, mungkin bisa diasumsi kalau di contoh soal yang UTS kemarin itu sebetulnya bisa lebih kecil dari 1 atau minimal 1. Jadi nggak usah pakai tabel, mungkin bisa ya. Dan intinya KL per R-nya sekitar 22. Jadi tidak ada pembesaran momen. Jadi kelangsingan dapat diabaikan ya. Kemudian apa lagi ini? Oke, ini PN oke, sama juga ya. Jadi kalau yang ini kalau 4 meter ya, mencari K-nya ya, intinya eh, sekitar 22 ya. Ini masih 22 lebih sedikit. Oke. Oke, kolom pendek ya, kurang lebih. Atau mungkin ada komentar dari yang tes kemarin, silakan. Barangkali. Ada yang mau komentar soal tes kemarin? Jadi intinya bahwa untuk kolom ini karena ada 2 variabel gaya ya, yang tidak bisa dipisah,
Jadi penyajiannya harus dalam diagram interaksi ya, diagram interaksi kolom. Jadi tidak seperti balok. Kalau balok kan hanya satu variabel momen aturnya, bisa maksimum, ya, bisa minimum. Oke, itu saja. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke lanjut pada fondasi. Ya. Sudah absen di e-learning semuanya? Hal- Belum bisa absen, Pak, di learning. Belum bisa? Iya, belum bisa. Materi tapi sudah bisa download ya? Materinya sudah bisa, Pak. Materi fondasi. Sudah, Pak. Absensinya ya? Kenapa ya? Kok belum bisa download? Tanggal mana? Iya, iya, iya. Tanggal 2 Desember. Hmm. Oke, dan mudah-mudahan bisa. Ini materi fondasi mungkin sebelum UTS sudah saya share ya. Jadi saya tinggal masuk fondasi. Gimana fondasi? Oke ya, saya share screen fondasi materi yang ada di e-learning. Oke, fondasi yang kita bicarakan di sini adalah fondasi dangkal. Mungkin sebelum UTS kemarin sudah dibahas sedikit ya. Fondasi dangkal ini maksudnya antara dimensi dengan kedalamannya itu hampir sama ya. Dan dimensinya itu biasanya pada kedalaman 0,7 sampai 2 meter di bawah permukaan tanah. Jenis-jenis fondasi yang kita bahas kemarin sudah saya singgung juga. Ada juga asumsinya. Ini gambarnya dulu, ini gambar fondasi dangkal nih. Jadi sebelum ke ini saya ambil dulu yang dari SNI ya, yang dari SNI mengenai fondasi dangkal. Mudah-mudahan ini kelihatan ya di layar. Itu fondasi dangkal, dan di sini ada fondasi dangkal sama dalam sampai dengan ABCDE ya. Fondasi lajur tempat gabungan fondasi rakit, fondasi balok truk ini masuk yang daerah fondasi dangkal.
yang fondasi dalam tidak kita bahas. Nah, tentunya di sini untuk fondasi dangkal ada beberapa ketentuan yang ada di SNI ya. Bab 13 2019 SNI ya, fondasi. Nah, ini fondasi dangkalnya yang akan kita bahas. Bisa menerus, bisa tempat, bisa kombinasi, gabungan maksudnya ya. Kalau fondasi dalam di situ ada file cap tidak saya bahas ya. Jadi hanya fondasi tempat dan gabungan atau menerus yang akan kita bahas di sini ya. Mungkin nggak tahu, saya kemarin kalau mudah-mudahan tidak overlap dengan teknik fondasi ya. Teknik fondasi 1 saya dapat informasi bahwa di teknik fondasi 1 itu dibahas juga mengenai fondasi dangkal. Nggak tahu dibahas sampai di mana, katanya sesuai dengan SNI PUPR katanya. Kalau saya lihat, kalau yang saya ini mungkin dari SNI 2019 yang ini yang dibahas nih. Oke, mudah-mudahan cukup jelas, tidak bikin bingung ya. Di sini adalah apa lagi ya, yang perlu plug di atas sana untuk desain kriteria. Di sini mungkin kamu bisa baca intinya. Untuk mendesain itu ada beban yang tidak berfaktor untuk beban layan ya. Sehingga nanti tegangan izin tanahnya itu disesuaikan dengan ini. Ini ada hubungannya dengan dimensi ya, nilai-nilai izin dan beban tidak berfaktor. Kalau kamu pakai beban yang berfaktor, pakai tegangan izin, maka dimensinya nggak akan cukup ya, tidak bisa memenuhi ya. Ya, ini mungkin saya blok warna kuning ya. Itu mengenai kriteria desain. Kemudian yang lainnya fondasi dangkal. Nah, ini masih fondasi dangkal. Jadi luas dasar minimum fondasi harus dihitung dari gaya dan momen tidak berfaktor. Faktornya 1 maksudnya ya. Ini untuk yang tadi yang berhubungan dengan tegangan izin tanah. Jadi di dalam merencanakan fondasi dangkal, kamu kalau biasanya menghitung pakai program itu sediakan beban, kombinasi beban yang tidak berfaktor. Kemudian kedalaman fondasi minimal 150. Fondasi dangkal, fondasi gabungan, parket. Nah, ini parket untuk fondasi dalam mungkin tidak saya bahas ya. Beberapa tahun lalu mungkin saya bahas ya, karena ada hubungan dengan beton, tapi karena mungkin fondasinya menyatu, fondasi dalam parketnya ini menyatu dengan fondasi dalam, saya mungkin tidak bahas. Saya anggap sudah dibahas di teknik fondasi 2. Oke, itu saja mungkin yang sementara yang bisa saya ambil dari SNI. Nah, jadi kamu sebetulnya harus punya juga SNI ya, untuk fondasi. Nah, ini saya share lagi yang masih di fondasi.
Fondasi dangkal ada beberapa asumsi dasar teorinya bahwa sama di sini relatif dan ya fondasi beton itu dianggap yang kaku rigid rigid dengan elastis sehingga tekanan tanah dianggap terbagi merata atau berubah linear. Pegangan tanah yang digunakan harus juga menanggung beban akibat ini. Plat fondasi, tanah urukan, ya. Oke. Ini dasar teori fondasi. Oke, sebelum saya ke dasar teori fondasi, di bagian belakang itu kalau nggak salah ada dan di bagian belakang itu ada saya tampilkan juga mengenai apa ya, fondasi, perencanaan fondasi ya. Udah ada ketemu ya, yang hanya merencanakan dimensi fondasi ya, akibat MX dan MY. Jadi intinya di sini dalam merencanakan fondasi ada seperti faktor keamanan. Nah ini mungkin saya sudah tidak lihat ada di SNI ya. Kalau dulu mungkin ada seperti faktor. Kalau dari teknik fondasi mungkin kamu dapat ini. Sama dengan satu lebih kecil dari satu faktor keamanannya. Intinya kalau lebih kecil satu, pegangan kontaknya lebih besar daripada pegangan jin. Uh, ini saya nggak ngerti ya. Kalau lebih berinvestasi mungkin juga tanah yang diizinkan tentunya akibat beban yang tidak berfaktor ya. Oke, di sini contoh ada ultimate bearing capacity 18 ton per meter persegi atau sekitar 1,8 kilogram. 18 ton per meter persegi. Nih, kira-kira berapa kilogram per sentimeter persegi nih? Ada yang tahu? Halo? Kira-kira 1,8 ya, kilogram per sentimeter persegi. Dan ini tegangannya akibat beban axial, akibat momen, ya. Nah, safety faktor. Dan cuman di sini nggak ada gimana supaya plat ini bisa menahan beban, nggak ada. Ini mungkin yang dari teknik fondasi kalau nggak salah ya. Ya ini mungkin dari teknik fondasi. Kira-kira seperti itu. Ini distribusi tegangan untuk yang di dasar tanah bisa beban merata, bisa linear ataupun terbagi merata. Selain untuk ini juga mungkin ada di gravity faktor tanda gelincir geser ya. Kemudian ada juga tanda guling opportunity moment. Dan akibat guling gelincir
Nah, untuk eh, ya di dalam prinsip dimensi pondasi itu kalau ada momen, ya, momen di sini ini permukaan tanah, ini pondasi kolom, ini dasar pondasi. Jadi tadi selain berat dari pondasi, ada gaya kalau peletakan sendi ya. Umumnya untuk pondasi dangkal itu peletakannya dianggap sendi, ya bisa jepit ya. Karena mungkin nggak masuk akal kalau jepit kok dalamnya cuma sedalam apa dimensi. Ya. Misalnya tinggi bangunannya 7 meter, kemudian peletakannya jepit, pondasi dangkal, nggak mungkin kan? Dalamnya cuma 1 meter, atasnya 7 meter. Ya, jadi momen ini bisa terjadi akibat beban horizontal ya. Kalau di peletakan sendiri, bukan berarti tidak ada momen, ada momen akibat beban horizontal kali ketinggian pondasi S. Tapi momennya berarti nggak besar ya. Karena di sini akan mengakibatkan tegangan kontak yang negatif ya. Sehingga di dalam perencanaan pondasi itu ya harus menghilangkan tegangan tarik ya. Nah itu yang mungkin saya ambil dari pemahaman saya yang teknik pondasi ya. Nah, saya mau tanya dulu sebelum ke ini pondasi beton. Di teknik pondasi 1 sudah dibahas belum mengenai pondasi? Halo, ada yang mau jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Di teknik pondasi 1 pondasi dangkal kan dibahas Sudah, Pak. sudah dibahas belum pondasi dangkalnya? Sudah, tapi tidak sampai penulangan. Jadi hanya dimensi ya seperti yang tadi saya bahas itu. Iya, Jadi tidak menyinggung SNI maksudnya kan? iya belum, Pak. Ya, tidak menyinggung SNI. Nah di dasar teknik, di dasar teori pondasi ini ya mungkin memang berhubungan erat dengan tegangan kontak, tegangan izin tanah ya. Nah tegangan izin tanah itu kalau di peraturan pembebanan ada ya, saya ambil dulu mungkin sebagai referensi juga. Eh, Peraturan pembebanan, enggak, mungkin peraturan yang tahun ya PP PURG tahun 87 ya. Oke, coba saya share lagi peraturannya tahun 87. Oke. Pedoman rencana untuk pembebanan rumah dulu. Ini peraturan lama ya. Tapi mungkin saya ambil di sini adalah tegangan izin tanahnya. Kalau dulu, nah ini kira-kira nih, saya dengan tanah pondasi keras 5 kg per cm persegi sama tunak 0,0 sampai 0,5. Ini mungkin di tanah rawa ya. Dan biasanya antara lunak sampai sedang. Nih, antara lunak sampai sedang. Kalau keras nggak mungkin tanah berbatu ya. Ini mungkin yang biasanya. Jadi kalau tadi 18 ton per meter persegi atau 1,8 kilogram per tanah ini lunak ya. Biasanya tanahnya itu tanah lunak. Oke ya, ini informasi. Jadi bisa juga pakai PP V3 URG ya.
untuk gambaran tanah. Jadi tidak perlu apa, kalau dulu istilahnya ada rumus Terzaghi segala macam, mungkin ini untuk memperkirakan daya dukung tanah, kontak dengan kontak tanah itu dari sini bisa. Oke, jadi adalah fondasi. Saya masuk ke fondasi sekarang. Udah tadi ada backgroundnya ya. Backgroundnya pembebanan tanah, apa pembebanan peraturan pembebanan dengan tanah, kemudian fondasi teknik fondasi 1 ya. Oke, di sini untuk menentukan bagaimana penulangan dari plat lantai ini. Di sini untuk plat fondasi ini dia harus bisa menahan beban yang dari atas kolom ke dasar tanah. Jadi di sini ada perubahan luas area ya, dari kolom, luasnya kolom menjadi luas plat fondasi menjadi lebih besar. Nah, tentunya akan timbul, kalau dilihat dari gayanya, di sini akan terjadi lentur ya, dan geser di sambungan ini. Nah, untuk mengatasi itu, kalau lentur ditahan oleh ulangan plat, kalau geser ini mau nggak mau ditahan oleh tebalnya plat fondasi ini. Kalau dimensi yang ukuran plat fondasi itu mungkin dari tegangan kontak P dibagi A ya. Mesti dilihat gaya yang terjadi di kolom ini, gaya geser. Nah, untuk melihat gaya geser di sini ada perilakunya adalah two way action, one way action, satu arah dan dua arah, sama dengan plat ya, plat lantai. Yaitu hal ini menjelaskan akan adanya penampang kritis dari muka kolom. D per 2 untuk plat dua arah dari kolom ini penampang kritis. D untuk plat satu arah. Kemudian distribusi tunggakan kontaknya adalah mungkin seperti ini. Kalau di sini ada bahan P, di sini ada luas areal A, P dibagi A. Kalau ada momen, tadi mungkin sudah saya singgung, kalau momennya ada, itu dari gaya horizontal dibagi dikali dengan tinggi fondasi ya, ini. Maka tegangannya adalah seperti ini. Ini P per A dan ini M dibagi W. Enggak, ini M dibagi W itu ini. Nah, ini digabungkan, diusahakan untuk perencanaan fondasi ini biasanya tidak ada tegangan tarik ya. Jadi semuanya ketekan. Seperti ini P dibagi A. Kalau akibat momen mungkin karena di sini bervariasi ya, masih diizinkan ini asal tidak ada tarik. Kenapa tidak ada tarik? Kalau ada tarik ini, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Ini yang menyebabkan overtuning moment, guling ya, momen terhadap guling. Maka biasanya di dalam fondasi, dimensi fondasi tidak boleh tidak boleh, atau istilahnya dimensi fondasi itu harus 6 kali lebih besar eksentrisitas yang terjadi. Ini dinamakan sebagai bidang Kerr. Kemudian pada perencanaan fondasi ini bisa dilihat bahwa desain pertama desain terhadap lentur, desain terhadap geser, kemudian pemilihan gaya, dan penyaluran tulangan. Desain terhadap lentur dan geser dari beban-beban yang ini ya. Bebannya harus yang seperti ini. Intinya tidak boleh tidak ada tegangan tarik ya. Kalau sudah, baru desain terhadap lentur, terhadap geser. Oke, ada 4 poin
untuk perencanaan fondasi dangkal. Desain terhadap bentur kita satu-satu lihat di sini, yaitu bidang vertikal terletak pada lokasi pada muka kolom untuk fondasi plat lapak. Untuk fondasi yang dinding ya, bisa juga distribusi tulangan, kemudian distribusi tulangan pada plat fondasi segi 4 ini juga mungkin agak beda. Selama ini kita anggap yang bujur sangkar, kalau misalnya dia 4 persegi maka distribusinya akan berbeda untuk yang arah memanjang sesuai dengan ini 2 dibagi beta ditambah 1. Ini fondasi 4 persegi panjang, intinya begitu. Kemudian untuk yang geser, di sini ada geser, bisa dilihat cek ya, satu arah atau dua arah, one way action atau two action. Atau diperluas dari muka kolom. Nah, ini yang menentukan adalah ketebalan plat fondasi yang biasanya memberikan dukungan sangat besar terhadap kekuatan geser fondasi. Sebagai satu arah aksi balok ya, kalau dua arah aksi plat ya. Nih kira-kira kekuatan betonnya itu. Kekuatan beton untuk yang satu arah ini mungkin juga sudah dibahas di semester lalu. Supernal maka reaksi prime BWeb dikali D. Kalau yang aksi plat 1 ditambah 2 dibagi beta, maka reaksi prime dibagi 6. B0 kali D. B0 itu adalah penampang kritis keliling pada lokasi D2. Ini mungkin kita lihat di dalam soal. Kemudian pemindahan gaya, ini maksudnya panjang penyaluran tulangan ya. Panjang penyaluran tulangan sesuai dengan yang ada di SNI. Oke, kalau di peraturan sebelumnya tebalan minimum fondasi ini harus lebih daripada 250 untuk fondasi di atas tanah. Kemudian selimutnya 70. Jadi kira-kira tebal fondasinya berarti D-nya itu 180. Ini kalau menurut ketentuan yang tahun sebelumnya ya. Kalau sekarang kayaknya mungkin jadi minimal adalah tadi 150 ya. Oke, ini kira-kira gambar penyaluran tulangan dari kolom ke plat fondasi melalui pasak angker. Panjang penulangannya mungkin ini yang akan diperhatikan. Ini ada panjang penyuluran tulangan ya. Oke, kita lihat di contoh soal di sini. Rencanakan fondasi dangkal plat. Jadi merencanakan fondasi kelapa. Kira-kira nanti dapatnya itu adalah begini, gambar penulangan seperti ini. Di sini ada tebal plat fondasi, di sini ada tulangan, ya. Kemudian di sini ada pasaknya, ini ada kolom. Itu kira-kira yang akan dibahas. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu barangkali, silakan. Halo? Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Saya sesuai dengan janji saya jelaskan apa yang sudah ada di naskah. Jadi kamu mungkin tidak perlu mencatat, mungkin perlunya hanya nyoret-nyoret saja yang mungkin tidak sesuai. Contohnya tadi SNI-nya mungkin di naskah itu kopi SNI yang lama ya, jadi belum saya koreksi ya, bukan SNI 2019. Oke, kita lanjut lagi. Contoh soal.
Nah, ini tegangan tanahnya 500 kN per meter persegi. Baik. Jadi kalau tadi di teknik fondasi mungkin satuannya masih berapa tadi, 18 ton per meter persegi. Ya. Mungkin sudah MPa atau ya Newton per milimeter persegi. Ini mungkin tegangan di tanahnya 500 kN per meter persegi. Kira-kira mungkin oke. Gama tanah mungkin sudah ada, gama beton, jenis beton maksudnya ini ya, sekitar 2.400 kilogram per meter persegi. PDL, PLL, P kolom, dimensi kolom, F prime kolom. Oke, di sini mutu kolom dan fondasi boleh berubah ya, tidak harus sama karena fondasi itu volumenya lebih banyak dan di bawah tanah ya. Kemudian FB-nya. Oke, pertama kita dimensikan dulu fondasinya berdasarkan tegangan di tanah. Ya. Ini untuk beban yang tidak berfaktor ya. Faktornya satu, ya ini PDL dan PLL. Cuman di sini tegangan di tanah harus bisa menahan beban plat fondasi juga sama beban tanah. Jadi di sini tegangan di tanah 500 langsung dikurangi dengan beban tanah dan beban plat fondasi menjadi 467. Kemudian PDL dan PLL untuk 467 ini dapat luasnya kira-kira 2 kali 2. Jadi kita cari kontak pressure berapa, beban kolom, beban slab, beban tanah ya. Terus ternyata beban kontak pressure-nya adalah 478, jadi masih lebih kecil 500 P, memenuhi ya. Kemudian ini adalah beban tidak berfaktor ya. Untuk beton itu dipakai beban yang berfaktor, yaitu faktornya 1,2 dan 1,6. 1,2 PDL, 1,6 PLL. Mendapatkan tegangannya QU. Jadi sudah lebih, makanya kalau sekali lagi mungkin saya ingatkan untuk dimensi pondasi jangka, jangan pakai beban yang berfaktor ya. Pakai yang tidak berfaktor. Beban faktor itu untuk merencanakan pembersihan penulangan pada betonnya ini. Desain terhadap geser. Tebal fondasi dicoba ya, nggak ada rumus langsung karena dicoba dengan tebal selimutnya 70 sesuai SNI. Untuk yang geser satu arah, jarak D dari muka kolom. Kalau yang dua arah, jarak D per 2 dari muka kolom. Jarak D dari muka kolom di areanya kayaknya mesti digambar ya. Nggak bisa kalau nggak digambar. Ya, jarak D per 2 dari muka kolom dan jarak D dari muka kolom. Oke, saya ambil gambarnya mungkin. Saya lari ke gambar dulu. Ini, oh di atas. Nih. Sejarak D dari muka kolom. Ini muka kolom, terus di sini geser ini. Jadi ini adalah kalau yang satu arah jarak D, ya. Kalau yang dua arah D per 2.
Jadi geser yang terjadi di arah sini. Jadi ini gesernya itu adalah ini. Bidang ini atau ini dengan yang gesernya. Jadi yang ini ke bawah, kalau yang ini ke atas. Ya, geser di satu arah. Nah, kalau yang jadi luasnya itu adalah QU kali luas ini. Ini berapa nih luasnya? Dan tadi ini belum dihapus. Jarak D dari muka kolom ya. Jadi ukurannya tadi 2 meter kali ini 292. Jadi FC nya 803 lebih dari 633. Oke. Nah, untuk yang dua arah jarak dia berdua dari muka kolom. Nah, jarak dia berdua dari muka kolom. Ini A nya itu adalah luas dikalikan QU untuk mendapatkan PN. A nya ini adalah isi gambar, gambarnya ambil dari sini nih, gambar ini. Di sini bisa juga. Oke, ya. Ini yang merah nih kolomnya ya. Jadi D berdua dari kolom itu, jadi ini. Dimana ini jaraknya D berdua. Keliling ya. Jadi luasnya 2 kali 2 dikurangi luas ini. Ada dikurangi luas ini. Ini adalah D ditambah ukuran kolom. Oke. Jadi luas ya, luas di luar ini. Luas di luar ini. Jadi 2000 kuadrat dikurangi ini berapa tadi di kolomnya. Oke ya, itu yang untuk dua geser dua arah. Geser hapus. Gimana nih? 2000 kuadrat dikurangi ukuran tadi. Jadi KV-nya 3483. Kekuatan betonnya di sini ada dua persamaan. Ya, ambil yang paling kecil dan di sini ternyata adalah 2847. Nah, ini mungkin lebih kecil dari 3483. Jadi tebal fondasinya diperbesar. Dari ditambah ya. Langsung ke H-nya 670 atau mungkin 700 juga. Ini dicek kekuatan betonnya. Oke. Sampai kurang lebih melampaui ini. Ini mungkin beda dikit ya, mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian di central bentur, jadi momennya dicari dulu. L-nya adalah ini, muka kolom, ya.
karena konstruksinya depit ya, setengah pihak kuadrat. Nah ini lagi yang harus dikoreksi. Ini harusnya 0,9 bukan 0,8 ya. Kemudian didapatkan di sini pakai cara MNBD kuadrat. Nah, ternyata di sini adalah lebih kecil daripada Romin, jadi pakai yang ada Romin 0,018 dikali 1 meter dikali tebalnya 600. Nah, dipakai diameter 19, jarak 250, bukan 14 ya, di 19 ya. Tapi kalau plat pondasi mungkin tulangannya agak lebih besar ya. Bukan dari lebih besar daripada plat lantai. Nah, ini buat patokannya di 19 jarak 250. Kemudian ini adalah panjang penyalurannya, panjang penyaluran tarik ya, kemudian penjangkaran ya, itu tinggal pakai rumus yang ada di SNI ya. Ini dia dukung kolom juga pakai rumus yang ada di SNI, tinggal dipakai ya, hingga didapatkan ini yang tebal plat pondasi tadi yang dua arah itu ternyata butuh yang 670 ya. Kalau satu arah mungkin 600 cukup. Oke, ini dimensinya 2000 kali 2000, tebalnya ini. Ulangannya di 19 jarak 250. Nah, untuk yang di daerah tekan di atasnya itu biasanya bisa dipakai sebetulnya mengambil sama tulangannya, cuman jaraknya mungkin yang diperbesar. Misalnya di 19 jarak 500. Jadi tidak terlalu, karena bukan untuk menahan beban ya, bukan hanya untuk menahan susut sebetulnya ya. Bisa tulangan minimum di 13 jarak 500 atau di 19 kalau mau nggak mau repot ya mungkin yang dari 19. Part diameter 19 ini adalah untuk tulangan uh, sambungan pasaknya, sangker asak. Dan ini juga ada yang dikoreksi lagi bahwa tulangannya itu nggak begini harusnya. Kalau yang sekarang itu dari ini ke sini ke dalam ya, jadi ke dalam bukan keluar. Ini kalau nggak ada di SN yang sekarang. Jadi yang ini gambarnya salah nih. Mesti dikoreksi ini salah nih. Oke. Nih. Jadi kalau gambarnya, kalau dulu keluar, nah kalau sekarang itu nggak bisa ya. Dia harus ke dalam. Ini harus ke dalam. Tulangannya harus dibengkokkan terus ditarik ke dalam. Nggak boleh keluar. Itu kalau SN sekarang ya. Oke. Ada yang mau tanya? Mungkin silakan. Kalau yang mau tanya silakan. Pak, mau nanya, Ya. buat pondasi itu tulangannya harus ulir atau boleh polos, Pak? Ulir. Cuman memang tulang polos itu masih diperkenankan untuk plat, masih boleh. Pak. Jadi untuk fondasi boleh polos, boleh ulir. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oh,
Ini itu jadi tegangan tanahnya harus dikurangi beban tanah sama beban letak fondasi. Beban tanah kan 19,3, beban letak fondasi 14, ini kalau jumlah kalau nggak salah 33,35 nih, ini nambah ini kalau nggak salah ini, jadi udah berkurang ya. Ini ada lagi. Ya, jadi itu mungkin yang saya yakin tidak dibahas di teknik fondasi 1, bagaimana cara menentukan tulangan, kemudian dimensi ketebalan plak fondasi itu diperlukan untuk menahan geser fondasi, fondasi dangkal. Jadi fondasinya tidak hanya B kali H, tapi ada di sini adalah tebal plat fondasi ya. Ini kalau mau dibuat tebalnya 670 semuanya nggak masalah. Cuman kalau mau lebih irit aja mungkin bisa dibentuk seperti ini. Ya. Oke, ini yang fondasi dangkal. Jadi mungkin juga sebagai wacana di dalam fondasi itu, untuk fondasi dangkal itu masih bisa untuk 3 lantai 4 lantai ya, itu masih bisa. Jadi fondasi untuk bangunan bertingkat tuh jangan langsung divonis fondasi dalam tiang. Kenapa tidak divonis ke sana? Karena fondasi dalam tiang panjang itu harganya mahal ya, larinya ke biaya. Ya, biayanya itu bisa jauh lebih mahal daripada fondasi dangkal. Jadi fondasi dangkal itu masih termasuk yang banyak dilakukan. Ya. Alternatifnya adalah untuk fondasi yang bertingkat, gedung bertingkat, fondasi dangkal ini biasanya dibuat kalau tempat tidak cukup, dia dibuat gabungan dengan sebelahnya. Kalau gabungan dengan sebelahnya tidak cukup juga, dibuat tadi yang menerus ya, menerus. Jadi di portal bintang itu biasanya bisa kelihatan menghubungkan kolom-kolom yang ada. Itu bisa memperbesar daya dukung. Nah, terakhir adalah fondasi rakit yang menerusnya di searea daripada luas bangunan. Itu mungkin juga sudah lebih mahal, tapi masih lebih murah daripada fondasi tiang ya, fondasi dalam. Fondasi dalam itu mobilitas dari tiang panjangnya aja mungkin sudah sangat mahal ya. Oke, itu saja dari saya untuk yang pertemuan beton kali ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada, tolong dipelajari untuk yang pergi. Minggu depan kita akan latihan soal untuk fondasi dalam ya, sampai gambar tulangan. Minggu depan kita gambar fondasi tulangan. Fondasi tulangan. Ada yang mau tanya? Saya mau nanya yang fondasi dangkal lagi. Buat yang nyari VN itu kan rumusnya QD kali A dibagi diameter ya Pak. Diameternya itu masih asumsi apa gimana Pak? Untuk mencari PN. Ya. PU dibagi
QO kali A dibagi diameter. Bukan diameter ya. Oh, Apa? reduksi ya Pak? Ya, Yang reduksi V 0,9. 0,9. Itu yang ada di SNI. Jadi bukan diameter. Faktor reduksi kekuatan namanya. Ya, Pak. Sama yang untuk A-nya itu areanya yang 2000 kali 292 apa bukan ya, Pak? Areanya bukan 2000 kali 292. Areanya itu yang geser 2 arah. Yang kamu tanyakan itu adalah mudah-mudahan kamu ada naskahnya ya di tangan kamu. Ada Pak. Ini kan areanya. Iya, yang 2000 kuadrat dikurangi 886 kuadrat. berarti untuk yang one way juga itu dikurangin ya Pak? Apa? Ini 2000 kali 292. Bentuk Oh, polanya kan beda tadi. Saya sudah iya, geser satu arah, ini geser 2 arah. Kalau ini kan yang di luar daerah yang saya arsir tadi ya, biru ya. iya Pak. Kalau yang satu arah, yang satu ke bawah, yang satu ke atas, ya yang sebelah kiri tadi ke atas, yang sebelah kanan ke bawah. Kan ada geser di situ. Iya, Ya Pak, makasih Pak. ada lagi? Oke, dari itu mungkin penjelasan yang fondasi dangkal, tolong dipelajari. Minggu depan kita latihan soal fondasi dangkal. Ada lagi yang masih mau ditanyakan, silakan. Ya, intinya kamu harus siapkan naskah print out-nya ya. Nyimak apa yang mungkin sudah itu untuk latihan soal besok minggu depan mengenai fondasi dangkal ya. Oke, kalau tidak ada, ini saya tutup ya pertemuan ini berdua. Kita lanjut minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.